Oke, kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Ketika saya bertanya sama Tuhan, khotbah apa? Dan saya baca ini, istilahnya jadi nyambung lagi yang dengan minggu lalu. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mungkin kita sudah tahu atau pernah dengar cerita ini. Saya ingin bahas seperti ini. Saya sebetulnya langsung aja to the point, ini apa maksud Tuhan. Nanti saya baru jelasin karena rasanya lebih enak gitu loh untuk saya langsung to the point. Ketika saya tanya sama Tuhan, apa sih sebetulnya maksud dan tujuan Tuhan untuk firman ini, khotbah ini? Maksud, tujuan atau kesimpulan. Jadi saya langsung bicara kesimpulan akhirnya supaya nanti saya baru jelaskan. Tuhan katakan gini dalam hati saya. Biji sesawi. Coba tampilin dulu dah. Itu biji sesawi itu paling ada sebelah kiri atas. Itu kecil segitu, itu tangan yang sedang menjepit. Kecil sekali. Kemudian pohonnya kita lihat itu pohonnya jadi sebuah pohon yang besar. Jadi pohon yang gede sekali dan rindang sekali. Nah itu perbedaannya sangat-sangat terlalu antara langit dan bumi, jauh banget. Dari biji yang kecil gitu sampai segitu gedenya itu pohon. Rasanya nggak mungkin gitu loh kalau kita lihat secara fisik daripada itu biji sesawi. Rasanya nggak mungkin bisa jadi segede pohon kayak gitu. Rasanya nggak mungkin gitu loh. Oke, balik lagi ke saya gini. Sebelum saya jelaskan semuanya, tapi saya ingin katakan begini. Tuhan ngomong sama saya begini. Banyak orang Kristen itu seperti melihat biji sesawi yang sangat kecil, yang sepertinya tidak ada artinya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan kerjaan, dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang Kristen itu tidak peduli akan firman Tuhan karena firman Tuhan itu seperti benih yang tidak ada artinya, yang tidak ada hubungannya lah, jawabannya, efeknya. Jadi seolah-olah itu seperti biji sawi yang sangat kecil tapi nggak dianggap. Jadi datang ke gereja hanya mendengar, hanya sebagai rutinitas biasa, tapi tidak menganggap firman Tuhan itu yang harus diperhatikan. Karena kelihatannya tidak ada artinya. Maka firman Tuhan katakan, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi.
Dimisalkan seperti biji kecil banget. Jadi kerajaan Tuhan itu dikatakan itu seperti biji sawi yang kecil. Nah tapi problemnya kecilnya ini banyak orang memandang rendah. Memandang bahwa ini nggak ada artinya, nggak ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Sesuatu yang seharusnya tuh dihargai gitu loh. Benar-benar ya kalau kita contoh gini. Kemarin sih saya cerita. Dulu si Kyle minta mie ya. Yang nggak mau makan mau mie aja ya, Indomie aja ya. Sampai saya nggak suka Indomie. Anak saya ya pasti masih kecil pasti suka Indomie. Nah waktu masih kecil dia mau Indomie. Selalu minta Indomie. Nah, karena kita membiasakan bahwa tidak boleh makan Indomie berhari-hari. Paling seminggu sekali atau 2 kali. Kita nggak kasih banyak. Karena memang nggak bagus. Maksud saya ya bagi kita kurang. Karena dia harus makan yang lain. Jadi nggak tiap hari, tiap pagi makan Indomie, sekolah Indomie. Nah, jadi waktu itu dia minta Indomie, emaknya nggak kasih, nggak. Masa sih kita anak mau minta makan kita nggak kasih? Nah, orang tua yang benar, yang pinter, tahu yang terbaik buat anaknya. Loh kan dia mesti makan. Kalau dia nggak makan gimana? Diemin aja nggak makan. Jadi ya istri saya dia nangis kayak gitu, diemin aja nggak makan. Tiga lapar. Kita manusia lapar gak sih? Pasti lapar gak? Dan ketika lapar pasti makan apa aja gak? Ya pasti makan apa aja. Jadi sekalipun si Kyle itu nangis dan minta, kita diamin karena dia udah belum lama udah makan Indomie. Ya saya ngomong Indomie aja deh ya. Udah makan. Jadi kita tidak membiarkan dia makan lagi gitu loh. Lah dia kan kasih dia lapar nggak makan. Biarin ini aja. Ntar dia ada makan dia makan yang ada di meja. Dan memang kelaparan. Terus kucuk-kucuk dia ambil piring. Emaknya dengar. Kalian mau ngapain? Mau makan. Ya udah makan yang di meja. Makan yang di meja. Maksud saya gitu, kebutuhan daripada anak ini lapar. Yang mau tidak mau apapun ini dimakan gitu loh. Sekalipun tadi dia minta apa, kita nggak peduliin. Kenapa? Karena kita lebih peduli kesehatan, bukan peduliin perasaan. Anggap ya, banyak orang tua nggak bisa didik anak, mementingkan perasaan anak dibandingkan kesehatan atau kebaikan itu anak. Si Kyle waktu dulu pernah di supermarket, dia mau minta sendal warna yang kayak boneka gitu. Kalau dia kan maunya aja, dia nangis. Kalau banyak orang tua kan ya udahlah daripada pusing-pusing udahlah beliin aja beberapa duit. Saya diamin, dia nangis, saya tinggal. Dia nangis, saya tinggal. Lah dia kan sendirian ya dia cari bapaknya. Pernah sekali di rumah juga gitu. Dia minta apa waktu itu? Dia nangis. Saya diamin. Tahu berapa lama dia nangis? Enggak 10 menit, enggak 15 menit. 1 jam. Gila. Wah ntar dia sakit dong. Saya enggak takut dia sakit. Saya tahu anak saya kuat. Karena dari awal memang saya udah latih. Anak saya setahun sekali aja tuh enggak sakit. Apalagi setelah 12 tahun ke atas. 2 tahun aja nggak sakit, 3 tahun aja nggak sakit. Dari kecil, anak saya makanannya kita jaga, itu total. Mereka tuh sehat semua. Kebiasaan saya nih dari mama saya selalu dikasih vitamin. Kebiasaan orang tua dulu, saya dikasih vitamin. Nah kalau kebiasaan dari saya nggak dikasih vitamin sama emaknya, sama bapaknya. Tapi kebiasaan saya dikasih. Akhirnya kebiasaan saya
Saya terusin ke anak saya selalu kasih mereka vitamin dari masih orok sekalipun. Itu vitamin selalu ada. Jadi mereka sama sekali namanya penyakit gak sebulan sekali. Setahun paling bisa sekali. Itu pun karena capek. Itu pun karena mereka gak mau ngikutin apa kata saya. Yang saya maksud begini. Sekalipun waktu itu si Kyle nangis setengah mati begitu 1 jam. Saya gak peduliin. Yang saya peduliin ini anak harus diatur. Saya tahu kebaikan ini anak. Jangan pakai perasaan kalau yang namanya ngedidik anak. Pakai otak. Mana yang lebih baik buat anak. Kalau kita membiarkan anak mengikuti apa yang dia maunya. Sudah gede susah. Karakternya sudah terbentuk. Udah gak bisa. Makanya anak saya ketika dia besar. SMP, SMA. Kuliah. Gak tuh namanya jadi berontak. Ngamuk atau marah-marah. Kurang ajar. Gak ada. Dan tubuh mereka sehat. Nah, saya balik lagi. Yang namanya kebutuhan. Kesadaran bahwa kita manusia itu harus tahu kebutuhan kita orang Kristen ya, kebutuhan akan firman Tuhan. Benih itu banyak kita orang Kristen itu enggak menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang harus dihargai, yang harus dipertahankan. Sama seperti biji sesawi yang begitu kecil dan tidak dianggap. Tapi dia bisa menjadi pohon yang begitu besar sekali. Tuhan ingin katakan, banyak orang Kristen tidak peduli, tidak menghargai firman Tuhan. Karena menganggap firman Tuhan itu seperti biji sesawi yang sangat kecil yang kelihatannya tidak ada artinya. Tetapi sebetulnya biji sesawi itu yang begitu kecil, bahkan dikatakan paling terkecil dari segala jenis tumbuhan, itu punya potensi menjadi sebuah pohon yang besar sekali. Yang begitu besarnya sampai burung-burung itu menghinggap dan menjadi tempat teduh, tempat mereka bersarang. Tuhan ingin katakan begini, kalau engkau menganggap rendah firman Tuhan, kau tidak akan mendapatkan pohon yang besar. Kau tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, lebih baik. Firman kelihatannya apa hubungannya? Apakah ada efeknya? Apakah ada jawaban buat hidup saya? Sebetulnya itu ada kekuatan yang begitu luar biasa. Seperti biji sesawi yang sanggup membongkar apapun hidup kita yang susah dan menjadi lebih baik. Problemnya tidak memperhatikan dan tidak menghargai. Dan itulah banyak di antara kita tidak berubah. Bertahun-tahun di Mahanaim tidak mengalami perubahan. Karena tidak menganggap firman Tuhan itu adalah yang harus atau adalah yang paling penting, terpenting, yang harus punya, sehingga itu bisa menghasilkan sebuah pohon yang menghasilkan buah. Kalau kita tidak memperhatikan tuh firman, tidak akan ada perubahan di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang ngomong,
Kerajaan surga seumpama seperti dimisalkan biji sesawi. Jadi kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, begitu kecil kelihatannya nggak ada artinya. Tetapi itu punya potensi yang sangat besar sekali kalau dipelihara, dijagai, dirawat. Itu firman akan meledak, akan memberikan sebuah kehidupan yang baru. Maka di Amsal dikatakan, kalau engkau mendapatkan, engkau akan mendapatkan kehidupan dan kesegaran bagi tulangmu, bagi tubuhmu. Karena firman akan memberikan kehidupan. Kehidupan itulah yang sebetulnya kita akan menghidupi. Uang kita jadi hidup, bukan mati. Kerjaan kita jadi hidup, bukan mati. Tubuh kita menjadi hidup, bukan mati. Keluarga kita mengalami kehidupan, bukan mengalami masalah. Anak sakit lah, ini beginilah, ini berontak. Gak ada, gak ngalamin seperti itu. Kalau kita menganggap firman jauh lebih penting daripada yang lain. Itulah Tuhan tadi ngomong sama saya. Terakhir saya bilang, Tuhan, apa maksudnya kau pengen khotbah seperti ini? Banyak orang tidak menghargai firman Tuhan. Dan akhirnya tidak berfokus kepada firman Tuhan. Akhirnya tidak membuat orang itu menjadi mencari, merenungkan, berusaha banget supaya firman itu tetap dipegang. Ketika ada cobaan, kita ada ujian, pilih Tuhan atau pilih kerjaan, pilih Tuhan atau hobi, pilih Tuhan atau ketakutan, pilih Tuhan atau macam-macam dalam dunia ini. Kita nggak bisa memilih Tuhan. Pasti pilih yang ada dalam dunia. Ya sudah. Itu firman tidak akan pernah berbuah. Mayoritas di kampus ini tanah yang tipe ketiga. Tanahnya tipis. Jadi tidak berakar kuat. Hanya sebentar aja bertumbuh. Tapi enggak menghasilkan buah. Sehingga saya tahu ngikut Tuhan itu susah. Ngikut firman Tuhan itu sangat susah. Enggak gampang. Karena kita hidup di dalam perasaan, kita hidup di dalam dunia nyata. Sedangkan firman Tuhan itu hidupnya ada di dalam roh. Ada di alam roh. Sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga sulit orang itu untuk percaya sama Tuhan. Sulit untuk percaya apakah firman Tuhan ini memang bisa atau punya hubungan sama pekerjaan. Bisa hubungan dengan uang. Karena begini, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya selalu menghubungkan firman Tuhan ini dengan kerjaan, dengan dunia nyata, dengan dunia fisik. Itu saya selalu hubungkan. Jadi ketika saya bertanya apa-apa segala macam, apa hubungannya Tuhan dengan saya yang sedang hadapi secara dunia nyata saya? Akhirnya Tuhan jelasin bla 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 segala macam. Saya ingin katakan kesimpulannya, ada hubungannya. Nah problemnya kita ini tidak menganggap ada hubungannya. Sehingga firman Tuhan yang harus kita bela bukan agama yang kita bela. Firman yang kita bela. Menganggap bahwa firman jauh lebih penting dari yang lain. Kita nggak bisa menganggap dia lebih penting. Sekali ada cobaan pasti akan Tuhan ngerti lah. Tuhan tahulah ini kan lagi saya butuhkan. Tuhan tahulah saya kan harus ketemu sama orang. Saya nggak bisa datang. Tuhan tahulah perasaan saya ini lagi nggak enak. Perasaan saya ini saya merasa lagi begini nggak enak Tuhan. Jadi ngertilah Tuhan kalau saya nggak bisa datang. Tuhan ngertilah kalau saya lagi ada urusan ini, bla bla segala macam gitu loh. Itulah membuktikan bahwa kita menganggap firman Tuhan itu sesuatu atau Tuhan itu bisa diremehkan. Ya.
Ya susah. Tuhan diremehkan tapi tapi minta tolongnya sama Tuhan. Aneh jadinya. Ngikut Tuhan tuh susah. Gak gampang. Untuk merubah hidup itu, saya akui sangat susah. Susah. Saya gak bisa bilang gampang. Saya dari orang miskin, dari orang susah, untuk bisa menjadi orang yang diberkati. Saya bukan saya orang kaya. Saya untuk menjadi orang yang berubah. It takes time. Itu butuh waktu dan bertahun-tahun. Karena tidak ada yang ngajarin saya. Seandainya saat itu di tahun 2003-2004 saya ngerti aja yang namanya si Andrew Wommack khotbah atau baca buku, saya akan lebih cepat. 2003, patongan saya hidup saya tuh lembaran baru hidup saya, patokan saya adalah di Mahanaim. Karena ketika di Mahanaim saya langsung gini, firman tetap katakan bahwa begini, bagaimana di atas demikianlah di bawah. Ya janggut siapa? Harun gitu kan. Ya maksudnya apa? Apa yang terjadi di atas demikian yang terjadi di bawah. Artinya apa? Kalau gembala seperti A, ya begitu, demikian jemaatnya. Gak ada perubahan. Nah, ketika saya keluar dari jemaat, dari gereja lama, saya ketika baru, di situ saya mengalami perubahan. Maksudnya Allah bisa ngomong secara langsung, dalam arti urapan, hikmat segala macam itu bisa secara langsung. Nah, mulai di situlah saya mengalami perubahan. Nah, ketika itu pun Tuhan ngomong sama saya, tahun 2004 saya udah mulai ngerti. Saya kasih tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Sangat-sangat susah sekali. Saya baru bisa mengalami tidak susah lagi. Itu tahun 2006. 2005 saya diurapin sama Tuhan. Pelepasan urapan tahun 2005. Apakah kemudian saya langsung diberkati sama Tuhan? Langsung Tuhan bukain jalan buat saya. Di tahun 2005 itu. Saya udah dengar suara Tuhan tahun 2004. Kemudian 2005 saya langsung dapat urapan tanpa ada hamba Tuhan sama sekali. Dan saya bisa komunikasi sama Tuhan. Saya ngobrol di sini. Waktu itu masih di lantai 2. Saya ngobrol sama Tuhan. Saya bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Saya ngobrol dengan Tuhan. Apapun saat itu saya bertanya sama Tuhan. Saya diurapin otomatis. Apakah kemudian saya langsung dibukakan pintu. Diberkati sama Tuhan. Enggak. Susah mah tetap susah. Urapan mah tetap urapan. Susah mah tetap susah. Miskin mah tetap miskin. Faktanya apa? Marvel 2005 itu. Bulan September. Gak punya duit. Cuman hanya duit 27 ribuan. Untuk ke dokter. Untuk persalinan. Saya masih miskin. Tapi saya diurapin. Saya bisa dengar suara Tuhan. Tapi keadaan saya masih miskin. Siapa bilang ikut Tuhan itu gampang? Siapa bilang mempertahan firman Tuhan itu gampang? Enggak gampang. Enggak gampang. Saya jadi ingat lagi nih semua. Karena kemarin saya ngomong sama seseorang. Saya jadi keinget lagi semua. Bahwa saya ngomong seseorang itu supaya dia ngerti. Bahwa berubah itu bukan hal yang sangat mudah. Memegang firman Tuhan itu bukan hal yang seperti saya lagi megang air dengan gampang. Gak semudah itu. Maka Tuhan katakan,
Banyak orang Kristen, mereka tidak menganggap firman Tuhan itu lebih berharga. Karena menganggap tidak ada hubungannya. Makanya saya ingat 2005 itu saya udah dengar suara Tuhan, saya diurapin setiap hari. Di sini pokoknya saya guling-gulingan. Pengurapan selalu datang. Tetap kerek. Sampai tahun 2006. Saya bukan ngulangin gini supaya bukan ngebosan jadi bosan, enggak. Saya ingin kasih tahu bahwa itu perubahan dalam hidup saya. Supaya kalian ngerti bahwa itu saya mempertahankannya. Bahwa itu enggak mudah dan saya bisa keluar sebagai pemenang. Saya bisa jadi pemenang karena saya megang firman. Firman Tuhan yang saya harus pertahankan walaupun faktanya di depan saya masih miskin, gak punya duit. Tapi saya harus bertahan bahwa firmannya ngomong seperti ini gitu loh. Tapi faktanya buat bayar uang persalinan aja gak punya duit gitu loh. Tapi saya diwajibkan gitu loh. Saya tuh harus ngomong kepada diri saya sendiri bahwa saya tetap percaya sama Tuhan. Bahwa Allah tetap memberkati saya, bahwa Allah tetap nolong saya. Tapi faktanya Allah gak nolong. Maka tahun 2006 ketika Tuhan ngomong sama saya, Rudy serahkan hidupmu padaku. Itu saya shock banget. Malam-malam itu jam 11 malaman, kurang lebih jam 11-12 malam. Saya marah sama Tuhan. Udah diurapin loh. Udah dengar suara Tuhan. Makanya gini, jangan berpikir hamba Tuhan itu sudah high dan tidak mengalami cobaan atau ujian. Jangan mendewakan atau jangan panutan kita adalah Tuhan Yesus. Dan jadilah dirimu sendiri. Saya berkhotbah sesuai dengan karakter pribadi saya. Saya tidak menjadi seorang yang namanya Gilbert, yang selalu ngomong haleluya. Tapi banyak orang ngikutin tipe dia. Demikian yang menjadi WL lah, pemain musik lah, segala macam. Jadilah jati dirimu sendiri. Bukan mengikuti orang lain. Kenapa? Kalau ngikutin orang lain berarti pakai topeng. Pakai topeng gak enak hidup. Lebih baik apa adanya. Jadi saya khotbah apa adanya. Saya ingin katakan jangan melihat manusia. Jadi pada malam itu saya marah sama Tuhan. Karena dia minta sama saya untuk serahin hidupnya. Saya ngomong begini, Tuhan, saya disuruh menyerahin hidup saya sama Engkau. Mikir Tuhan. Waktu Marvel ngelahiran, Engkau ada di mana? Waktu saya lagi butuh itu, Engkau ada di mana? Lagi ini Tuhan, Engkau ada di mana? Lagi ini Tuhan, ada di mana? Saya ngomongin setiap kejadian demi kejadian. Terus terang saya marah sama Tuhan. Karena saya bicara fakta yang ada. Setelah saya puas ngomong kayak begitu, akhirnya nyata saya bisa tidur. Saya masuk kamar, saya tidur dan bisa tidur. Besok paginya Roh Kudus ngomong lagi di hati saya, Rudy, jawabanmu apa? Aduh, saya pas dengar gitu saya lemas. Kenapa sih mesti diomongin lagi? Kenapa sih mesti ditanyain lagi gitu loh?
Itu saya waktu ditinggal waktu di Alfa Indah. Waktu saya tinggal dikasih pinjam di rumah cucu saya. Yaitu Marvel lagi masih bayi. Ketika saat itu, saya ingat di teras. Dan di teras itu, Tuhan ngomong seperti itu. Saya bengong aja dan saya berkecamuk dalam pikiran saya. Hati saya berkecamuk. Karena saya ngomong bicara fakta. Yang apa yang saya alami. Tapi kemudian Tuhan minta saya serahin itu. Seolah saya suruh nyemplung ke jurang. Jurangnya gelap. Saya gak tahu itu jurangnya apa dalamnya. Tapi saya disuruh nyemplung. Ya saya pakai otak lah. Jadi saya bimbang. Bergumul. Sampai akhirnya itu 2 jam. Saya cuma di depan 2 jam. Sampai akhirnya saya bangun dari tempat duduknya. Saya langsung dengan seolah saya lagi megang sesuatu. Saya langsung ngomong gini. Oke, nih Tuhan ya. Tuh, gue kasih hidup gue. Gue serah ini semua. Hidup gue kasih ini semua. Akhirnya saya masuk. Saya masuk ke dalam. Saya dilepasin. Artinya saat itu saya benar-benar memberikan sama Tuhan. Tapi itu pun diuji. Diuji waktu itu si Beren kasih tahu saya. Om Rudi, ini ada yang mau kerjaan nih. Spray. Ingat gak Dan? Dia suruh megang spray. Wah, saya bilang, aduh, saya waktu itu lagi nggak ada kerjaan kan. Kebetulan, gue lagi butuh duit. Tapi saya tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini ada kerjaan nih. Ini depan ada duit nih, ada gaji nih Tuhan. Ini gimana? Pokoknya saya nanya, saya nggak tanya sama manusia. Pokoknya saya nanya Tuhan, nanya Roh Kudus lah segala macam. Jawabannya, terserah engkau Rudi. Waduh, jadi dilemparin lagi. Saya nanya dilemparin lagi. Sampai saya berapa hari itu, sampai waktu di hari Minggu saya lagi penyembahan, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau terserah. Saya mau kau yang ngomong lah Tuhan. Kamu maunya apalah? Itu saya dengar dengan jelas. Rudi, sekarang kerja buat aku. Kerja buat aku aja. Ketika saya dengar ngomong gitu, yes Lord, aku lepasin itu, aku kerja untuk engkau. Lepasin. Dan saya pilih Tuhan. Sejak itu, saya gak pernah susah. Sejak itu, mempertahankan firman Tuhan, mempertahankan kepercayaan untuk Tuhan. Bukan hal yang mudah. Kita pasti akan diuji. Pilih Tuhan atau uang. Pilih kerjaan atau pelayanan. Proses lagi. Bukan hal yang mudah juga. 2006 memang saya sudah mengalami perbaikan. Tapi itu bukan hal yang sudah cukup. Proses lagi. Otak saya diproses lagi. Memegang firman Tuhan. Supaya saya tetap pegang percaya. Jadi ketika saya berusaha untuk fokus sama Tuhan. Itu untuk membuat otak saya, ini otak kekhawatiran, otak ketakutan, otak takut gagal. Itu sangat menguasai otak saya, sangat. Ya. Bukannya sedikit, tapi benar-benar dicengkram sama setan. Otak saya benar-benar dicengkram. Dengan takut gagal. Kenapa ya? Karena saya sudah gagal, ada 5 kali saya gagal. Ya lumrah dong takut gitu loh. Tapi Tuhan ingin Tuhan harus dilepasin. Pegang firman Tuhan.
Nah itu megang firman Tuhan itu loh yang susah. Saya harus bertahan. Makanya kalau ingat dulu tuh saya selalu katakan fokus. Karena memang saat itu memang lagi diuji supaya saya fokus sama Tuhan, fokus sama firman Tuhan, bukan ke masalah, bukan apapun juga. Pokoknya fokus ke Tuhan. Firman. Jadi saya pegang, saya mempertahankan gitu loh. Sampai saya mengalami perubahan lagi. Saya diberkati Tuhan lebih lagi. Sampai sekarang Tuhan tetap memberkati saya. Ini pun saya sedang mengalami satu hal yang lagi, yang saya sedang memulai sesuatu yang baru. Itu pun saya harus pegang firman Tuhan lagi. Kenapa? Faktanya susah, faktanya loss, faktanya bermasalah, faktanya rugi gitu loh. Tapi harus saya pegang firman Tuhan. Pegang. Jadi siapa bilang jadi orang Kristen itu gampang? Jadi siapa bilang bahwa untuk berubah itu gampang? Enggak gampang. Hanya orang yang mempertahankan firman itu baru keluar sebagai pemenang. Bisa gak kalian? Yang saya lihat selama ini kalian itu gagal. Kalian tidak mempertahankan firman Tuhan. Ketika ada ujian harus memilih Tuhan atau bukan. Atau kerjaan atau yang lain. Kalian selalu kebanyakan memilih yang lain. That's why hidupmu gak berubah. Maka Tuhan katakan seperti biji sesawi. Saya bilang Tuhan ini kan tanda kutip sudah terbiasa orang dengar firman ini. Jadi ketika saya tanya apa maksudnya kau pengen ngomong apalah kepada umatmu. Yaitu Tuhan ingin kita bahwa firman-Nya itu punya potensi sama seperti biji sesawi yang bisa menghasilkan pohon yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mempertahankan dan membuat itu firman itu bertumbuh dan dijaga sampai dia berbuah, akan terjadi ledakan. Hidupmu akan berubah. Tapi selama kau tidak menghargai seperti biji sawi yang kecil yang gak ada artinya. Dan tidak menganggap bahwa itu Tuhan juga ngerti. Tuhan juga tahu. Kita menganggap remeh. Hidupmu akan jadi remeh. Tidak ada yang kekal di dalam bumi ini. Semuanya harus dipertahankan. Demikian juga saya. Saya ini sedang mempertahankan. Saya yakin bahwa firman Allah gak pernah salah. Gak pernah gagal. Tapi faktanya apa yang kita alami itu sesuatu yang real. Yang kita lihat memang susah. Yang kita lihat memang bermasalah. Yang kita lihat yang memang belum dapat. Yang kita lihat masih begini, begitu. Memang faktanya. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu gak pernah gagal. Tapi kita melihat faktanya kita masih seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak menghargai itu firman Tuhan untuk dijagain. Pegang, simpan di dalam hati, renungkan. Ketika kita punya masalah, yang kita pikirkan bukan masalah sakitnya. Yang kita pikirkan adalah firman. Yang kita renungkan adalah Tuhan ngomong seperti ini. Tuhan ngomong seperti ini. Jalan orang benar itu rata. Makanya gini, ambillah satu firman, renungkan firman itu, pegang firman itu. Pertahankan firman itu. Gak perlu sampai 10 firman, ngapalin semua, gak perlu. Ambil satu yang Tuhan kasih rema buat kita. Firman itu pegang. Belum dapat,
lihat itu firman. Masih masalah, lihat itu firman. Pertahankan. Jangan beralih dari firman itu. Pertahankan, keep, tetap gue percaya. Sehingga saya tahu kalian, kita akan lihat siapa yang keluar jadi pemenang. Soalnya ada yang keluar sebagai loser, kalah. Kita lihat apakah saya keluar sebagai pemenang atau tidak. Saya ngomong kepada diri saya sendiri, gue harus menang. Di kamar mandi saya katakan, gue harus menang. Gue harus keluar sebagai seorang pemenang. Bukan seorang yang kalah, yang putus asa. Oh Tuhan, I am a man. Maka Paulus katakan, jadilah seorang laki-laki. Ambil satu firman Tuhan. Pegang firman Tuhan itu. Jagai firman itu. Buat dia tetap bertumbuh. Pertahankan walaupun susah, walaupun faktanya. Pertahankan. Sampai itu kamu keluar sebagai pemenang. Lihat perubahan. Selama engkau tidak mempertahankan hidupmu dari tahun jebot sampai sekarang, tidak pernah berubah, tidak pernah berhasil. Ikut Tuhan itu bukan segampang membalikkan tangan. Ikut Tuhan itu susah. Ada berharga, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Nah, ini susah bagi orang-orang yang gak punya mental kuat. Susah. Hanya orang yang punya fokus ke Tuhan itu yang bisa. Saya gak akan keluar sebagai pemenang kalau saya gak punya waktu sama Tuhan. Saya gak mungkin jadi menang kalau saya tidak punya hubungan sama Tuhan. Gak akan. Karena saya tahu yang namanya benih, yang namanya pohon, itu butuh namanya disiram. Butuh yang namanya dirawat. Tapi kalau kita gak pernah siram-siram, kita gak pernah hubungan sama Tuhan, jangan harap pohonmu akan menghasilkan buah. Percuma. Kamu harus sadar, ada harga yang harus kita bayar. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin menang. Kalau mau menang. Makanya tiap pagi, walaupun siang, ketika ada masalah sekalipun, saya yang katakan, gue bisa. Untuk apa? Supaya saya tidak jatuh. Kita nggak bisa ngarepin orang untuk nolong kita. Kita sendiri yang harus bisa. Amin. Nggak perlu kalian harus disemangatin. Tidak perlu ada orang lain yang memberikan nasihat supaya kau semangat. Dibakar-bakar. Hari Minggu saya khotbah ini memang saya bisa membakar. Tetapi ketika di rumah, apakah saya di rumah kamu? Kita harus sendiri yang lakukan. Gak bisa bergantung sama orang lain. Bergantunglah kepada Roh Kudus dan kepada dirimu sendiri. Kalau kita masih tetap kecewa sama Tuhan, bingungnya gini, orang kecewa sama Tuhan, tapi masih minta tolong sama Tuhan. Contoh si Oki berharap sama saya, ya, tapi dia marah sama saya. Munafik gak? Munafik. Dan itu percuma. Kita kecewa marah sama Tuhan. Kenapa saya kok
Enggak dibukain jalan, kenapa sih? Selama kita nuntut dan tidak merendahkan diri kita, hidupmu akan lama. Tuhan tidak akan berbelas kasihan. Enggak akan. Beda sama pendeta yang lain ngomongnya. Kan Allah penuh dengan belas kasihan. Yes. Allah penuh dengan belas kasihan. Luar biasa belas kasihannya. Tapi itu sudah dilakukan di kayu salib. Selesai. Tidak ada belas kasihannya lagi yang harus diturunkan. Sudah selesai di kayu salib. Sudah belas kasihannya sudah full. Jadi jangan perlu minta belas kasihan. Karena belas kasihannya sudah ada di Yesus Kristus. Maka firman katakan, pekerjaan yang kelakukan adalah percaya kepada Dia yang mengutus aku. Yang harus kita lakukan adalah percaya. Bukan meminta berbelas kasihan sama Tuhan. Percaya apa? Firman-Nya. Jadi patokannya adalah firman Tuhan. Bukan meminta sama Tuhan. Kita kalau masih menuntut marah-marah sama Tuhan, persis seperti bangsa Israel. Sampai mati pun kalian gak bisa berhasil. Sampai mati pun tetap miskin. Sampai mati pun nggak ada namanya warisan buat anak-anak. Makanya bertahanlah untuk percaya. Amin. Bertahanlah untuk menghargai firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Worth it untuk dipertahankan. Saya aja nih mikirin nih. Saya mikirin cara sekalipun nanti saya meninggal. Saya pengen ada satu bisnis tanpa anak-anak saya. Jadi lagi nih. Tanpa anak saya kerja sekalipun, ada yang kerja buat dia dan menghasilkan uang. Sampai saya kepikiran gitu. Saya akan cari. Sampai ini dapat. Saya meninggal sekalipun, saya akan kasih tahu, ini kamu harus lakukan ini. Ini akan kamu tinggal ngambil duitnya doang. Tiap minggu kamu bisa ngambil, tiap bulan kamu bisa ngambil. Tapi itu susah. Tapi saya yakin saya bisa dapat. Yang saya maksud begini. Kalau kita mempertahankan firman Tuhan, mempertahankan Allah, kita akan mendapatkan pohon yang besar. Ketika itu begitu besarnya, banyak orang lain itu jadi membutuhkan kita. Seperti burung-burung itu akan memberikan efek kepada orang-orang lain. Maka kita ini harus bisa bertumbuh berbuah dulu, baru bisa nolong orang lain. Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Lawongnya buat makan sendiri nggak bisa. Bisa nolong orang lain kalau kita bisa makan. Loh, bukan berarti kalau bukan mesti. Maksud saya gini. Ketika kita punya yang lebih, kita bisa membantu orang pun juga lebih. Tapi kalau kita hanya pas-pasan, kita pun gak bisa bantu dengan lebih. Kita pun akan pas-pasan. Jadi saya ingin katakan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang begitu kecil, tapi bisa menjadi pohon yang paling besar dari semua sayuran yang ada. Firman katakan gitu. Artinya apa? Firman kerajaan Allah itu adalah firman yang kalau kita pertahankan sebagai benih, itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sangat besar. Jadi
kecil, kelihatan yang gak ada arti. Jadi jangan berpikir firman Tuhan ini apa ada efeknya buat saya. Apakah ada efeknya gue pertahanin. Apakah ini bisa menghasilkan, apa bisa berubah, gue bisa jadi dapat kebuka jalan, apa gue bisa dapat uang kah? Emangnya firman Tuhan bisa membuka duit? Apakah tiba-tiba muncul dari surga turun duit? Bukan itu caranya. Ketika kita mempertahankan firman Tuhan, fokus kita di firman, otak kita di Tuhan. Nah, akibat otak kita di Tuhan, artinya apa? Kita percaya sama Tuhan. Nah, karena kita percaya sama Tuhan, ada jembatan. Ada jembatan antara kita dengan Allah. Karena tanpa namanya percaya, enggak ada jembatan. Semua harus ada kata percaya, ada iman, baru ada jembatan. Nah, ketika ada jembatannya, nah barulah Tuhan kasih jalan. Yang kita nggak pikirin, tiba-tiba Tuhan kirim orang lain lah. Entah tiba-tiba Tuhan kasih hikmat lah. Kita lagi baca buku atau baca di Google, tiba-tiba kita dikasih pengertian. Oh, mesti begini ya. Ketemulah jalan akhirnya. Tapi kalau jembatan kita nggak ada, karena jembatan kita lagi putusnya karena khawatir, karena takut, karena fakta, yang nggak nyampe lah jembatan itu, nggak terbentuk, nggak terbentuk. Nah itu dia, untuk membuat bisa sampai terbentuknya itu, prosesnya, bagaimana itu jembatan ada, itu bukan tergantung Tuhan prosesnya. Ingat ya, semuanya ini bukan tergantung Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Ingat prinsipnya ya, yang di Mahanaim. Segala sesuatu di Efesus 1 ayat 3 katakan, Tuhan sudah sediakan segala berkat rohani. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Jadi bukan Tuhan lagi. Tuhan sudah sediakan. Bagian kita lah yang sekarang yang harus bisa membuka jalan. Membuka yang namanya jembatan percaya, jembatan iman. Supaya itu akhirnya terbuka, kita dapat. Tapi selama kita nggak punya jembatan imannya, hidupmu tidak akan pernah berubah. Makanya 5 aspek hidup itu. Kerohanian, keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan. 5 ini yang bagiannya 20%, 100%. Kalau kita sudah bisa mendapatkan semua yang 100%, hidupmu bahagia di bumi dan akan bahagia juga di surga. Bukan susah di bumi, bahagia di surga. Saya mah gak mau. Saya tunggu, minum dulu. Saya kemarin vaksin, bukan merasa takut dengan yang namanya virus. Saya vaksin tujuannya adalah kalau saya pergi, saya bisa kasih tahu nih gue udah vaksin. Kemarin di grup SMA saya atau mana gitu, ke Amerika Serikat kita berapa 10-15 juta dengan tujuan vaksin Johnson & Johnson di Amerika. Saya waktu lihat kayak gitu, waduh, pengen gue nih ke sono. Murah banget. 15 juta begitu ke Amerika. 15 juta. Murah banget gitu loh. 10 hari apa seminggu gitu. Jadi saya cuman hanya ingin menikmati apa yang ada dalam dunia ini bersama Tuhan. Jadi 5 aspek hidup ini, bangunlah rumahnya masing-masing. Kita gak mungkin sampai dapat yang terakhir, uang, kalau kita gak pernah bangun
hubungan kita sama Tuhan. Yang namanya kerohanian, kejiwaan, itu nomor satu. Ini gak ada, jangan harap yang paling ujung ada. Jangan harap yang lain-lainnya ada. Sumber hidup kita itu Tuhan. Sumbernya itu Tuhan. Dan Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Jadi hargailah firman Tuhan. Amin. Jangan remehkan firman Tuhan. Dan Tuhan jangan diremehkan. Berkamuflase, berpura-pura. Pegang firman Tuhan. Pertahankan, saya katakan ambil satu aja. Perkatakan, renungkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena itu akan menghasilkan kehidupanmu yang panjang itu lebih baik. Saya bertahan, saya istilahnya menjaga kesehatan saya. Tujuannya apa? Supaya bertahun-tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, saya tetap sehat. Dengan kita mempertahankan firman Tuhan sekarang, dan kita jagain, itu akan berefek bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, akan tetap berefek. Jadi, firman Tuhan itulah yang harus kita pegang terus. Cintailah firman Tuhan. Amin. Jangan yang lain. Karena dialah kehidupanmu. Jadi ambillah firman Tuhan. Perkatakan, renungkan. Sampai engkau mendapatkan buahnya. Tapi ingat, tadi saya ceritakan di hidup saya. Diuji. Ya, diuji. Tapi saya menang. Seandainya saat itu saya ambil kerjaan yang dari Siberon, berkat saya yang lain semuanya hilang. Plus. Istilahnya saya cuma hanya dapat 5 juta. Tapi saya gak dapat 100 juta. Saya gak dapat 1 M. 5 juta, 6 juta paling. Naik lagi 7 juta. Udah segitu doang. Nih, saya di grup tadi ngomong gini. Katanya nih, Muhammad kata gini, kalau engkau ingin kaya, berniaga lah. Maksudnya berdagang katanya. Itu ada yang di grup trading saya. Kalau kita kerja sama orang, kamu hanya sebatas dengan gaji segitu. Tapi kalau engkau punya kerjaan sendiri, bisnis sendiri, punya hasilmu jauh lebih besar. Tapi tergantung seberapa kuatnya, seberapa pinternya kamu untuk bisnismu itu bertambah maju atau tidak. Susah jadi seorang pengusaha. Susah. Sangat susah. Tetapi worth it. Karena itu akan menghasilkan jauh lebih besar dibanding kerja. Tapi memang tidak semua orang itu bisa kerja. Tidak semua orang itu bisa dagang atau berusaha. Tidak semua. Karena sifat, karakter ada plus macam-macamnya lah. Memang gak bisa dipaksain. Tapi prinsipnya adalah begini. Peganglah apa yang firman Allah katakan. Amin. Lebih baik kita ini membuang yang lain untuk mendapatkan perubahan dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika nanti diuji, sorry, gue gak bisa. Gue mau ikut Tuhan. Kalau gak enak tuh, kalau lu gak datang lu begini. Ingat, mana yang kita pentingin? Perasaan manusia atau Tuhan? Lebih memandang gak enaknya sama manusia atau lebih memandang gak enaknya sama Tuhan? Kita yang pilih. Saya saranin pilihlah Tuhan.
Mau diomongin apapun, gue gak pikirin. Yang penting gue nanti dapat buah. Amin. Yang penting gue dapat buah. Kalau sekarang gue kehilangan 1 hari 1 juta atau 2 juta, biarin. Gue ikut pilih Tuhan. Gue mending ke gereja, gue mending datang ke Tuhan, mending gue pelayanan. Emang gue kehilangan 1 juta 2 juta, tapi nanti gue akan dapat 100 juta. Maksud saya mikir, Allah tuh sebetulnya memberikan kepada kita lebih besar. Cuman mata kita kelihatan yang kecil aja udah gede. Makanya saya kenapa bertahan di trading? Karena Tuhan yang sudah ngomong sama saya. Kedua, saya ngeliat apa? Itu sangat gede sekali. Tidak terbatas keuntungannya. Tidak terbatas keuntungannya. Nanti kita lihat saya berhasil atau tidak berhasil. Saya bertahan karena Allah yang suruh saya. Kalau saya mau putus asa, saya sudah putus asa. Saya udah putus asa. Saya katakan sudah. Tapi karena saya bergaul sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, akhirnya saya keep. Tetap. Kalau nggak ada Tuhan, atau saya nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak bakal bisa. Kita pasti akan putus asa dan pasti kalah. Pasti kalah. Nggak mungkin nggak. Tapi karena Tuhanlah yang membuat kita masih tetap berdiri tegak. Karena Tuhan. Ingat ya, tetap karena Tuhan. Saya nggak bisa ngomong bahwa ini karena saya mempertahankan tapi tanpa Tuhan. Enggak. Semuanya tetap saya dan Tuhan kerjasama. Tuhan harus kerjasama dengan saya. Saya mau nggak kerjasama? Kalau saya nggak mau ya udah percuma, nggak akan berubah. Saya pun mau nggak berharap atau tetap mempercayai. Itu kan dari saya ke Tuhan. Jadi tetap ada hubungan duanya. Gak bisa satunya doang. Mesti ada dua-duanya. Nah itu baru bisa berhasil. Jadi saran saya ingin kalian semua berubah. Melihat perubahan. Sudah berapa tahun kalian di Mahanaim? Saya di Mahanaim, saya berubah 3 tahun. 2003 sampai 2006. 3 tahun. Dan perubahan makin besar, di plus tambah 4 tahun, 7 tahun. Perubahannya. Plus sekarang hari ini, saya akan plusin lagi, naik lagi. 7 tambah tahun inilah. 11 tahun. Sebetulnya tahun 2013 saya sudah mengalami perubahan. Anggaplah sekarang 2021. Plus saya harus berubah lagi. Kita lihat. Saya ngomong gini supaya kita tertantang. Gue mesti berubah. Saya selalu pikir begini. Ketika saya ngeliat orang-orang yang luar biasa, gila-gila. Itu mereka bisa untung $5.000, $10.000 sehari loh. Sehari. Gila gak? Saya cuma ngomong gini. Tuhan, kalau dia bisa, gue juga bisa. Kalau dia bisa Tuhan, gue juga bisa. Kenapa kalian gak bisa ngomong kayak gitu? Amin. Karena Allah tidak pandang muka. Dia cuma memandang orang yang bertahan.
bertahan. Kenapa? Kalau bertahan berarti orang itu masih ngeliatin dia. Kalau nggak bertahan kan udah nggak ada di hadapan Tuhan. Maksudnya dia nggak ngeliat ke Tuhan lagi. Dia udah ngeliat yang lain. Tapi ketika orang itu masih bertahan, Tuhan masih ngeliatin dia. Dia masih liatin Tuhan. Ayo. Saya target tahun ini. Saya ada sesuatu hal yang saya targetkan. Saya ngomong sama Tuhan. Tahun ini Tuhan, saya harus bisa. Fakta belum. Tapi iman saya mengatakan bisa. Saya harus dapatkan jalan keluarnya supaya bisa. Dan saya pasti yakin saya bisa. Saya mau bangun rumah yang lebih besar. Membangun rumah roh ya. Di dalam dunia fisiknya, saya pun harus bisa. Why not? Allah tidak pernah berbohong. Amin. Jadi bertahanlah, hargailah firman Tuhan. Amin ya. Bertahan, pegang firman Tuhan. Hargai. Mulai entah kapan kalau tahu sudah punya firman Tuhannya. Satu aja. Pegang. Besok pagi atau tanya sama Tuhan. Tuhan, firman apa nih Tuhan? Yang saya harus pegang, yang saya harus pertahankan. Apa Tuhan firman Tuhan? Nah, setelah dapat, hafalin, renungin, supaya bisa keingat. Entah siang, besokannya lagi, lihat lagi bahasa Inggrisnya, terjemahan yang lain, atau gimana. Amin.